Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Setio. Saya di sini akan membahas praktikum yang kelima tentang explicit cursor. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu distinguish between an implicit and an explicit cursor. Yang kedua, discuss when and why to use an explicit cursor. Use a PLSQL record variable. Yang keempat, write a cursor for loop. About cursor, every SQL statement execute by the Oracle server has an individual cursor associated with it. Implicit cursor is declared for all DML and PLSQL select statement. Explicit cursor is declared and named by the programmer. Explicit cursor function, ini example explicit cursor function. Controlling explicit cursor, yang pertama open the cursor, yang kedua fit a row, yang ketiga close the cursor. Ini yang pertama example open the cursor, ini example fit a row using the cursor, dan ini example close the cursor. Sintak, ini example sintaknya cursor. Cursor name is select statement. Do not include the into clause in the cursor declaration. If processing row in a specific sequence is required, use the order y clause in the query. Declare the cursor. Example, ini sintak declare cursor employee cursor is menggunakan select from, cursor department cursor menggunakan select from where began. Opening the cursor, ini sintaknya open cursor name. Open the cursor to execute the query and identify the archive set. If the query return no row, no exception is raised. Use cursor attribute to test the outcome after a fetch. Fetching data from the cursor. Sintak ini contohnya fetch cursor name into variable 1, variable 2, dan record name. Retrieve the current raw value in variable. Include the sum number of variable. Match each variable to correspond to the column positionally. Fetching data from the cursor, contohnya adalah loop fetch employee cursor into employee number, ename, exit when, process the retrieve data, and loop. Closing the cursor, ini contoh closing the cursor. Close the cursor after completing the processing of the row. Reopen the cursor if required. Do not attempt to fetch data from a cursor after it has been closed. Explicit cursor attribute, obtain status information about a cursor. Attribute %isopen, %not found, %found, %row count. Tipe dari isopen sendiri boolean, dari not found boolean, dari found boolean, dari row count number. Pengertiannya dari isopen, evaluated to true if the cursor is open. Dan bisa dilihat dari not found, evaluated to true if the most recent fetch does not return a row. Dari %found, evaluated to true if the most recent fetch return a row complement of %not found. Dari row count, evaluated to the total number of row return so far. The %isopen attribute, fetch row only when the cursor is open. Use the %isopen cursor attribute before performing a fetch to test whether the cursor is open. Example, ini contohnya if not, open as, and if, dan loop. Controlling multiple fetch, process several row from an explicit cursor using a loop. Fetch a row with Raj iteration. Use explicit cursor attribute to test the success of each fetch. The %not found and %row count attribute. Use the %row count cursor attribute to retrieve an exact number of row. Use the %not found cursor attribute to determine when to exit the loop.
The person not found and person raw count attribute. Example-nya ini contohnya declare, menggunakan declare, begin, lalu end. Cursor and record. Process the raw of the archive set by fetching value into a PLSQL record. Ini contoh sintaknya, dan ini hasilnya, bisa langsung dicoba. Ini untuk menampilkan employee ID dan last name. Cursor for loop, ini contoh sintaknya. For record name in cursor name loop. The cursor for loop is a shortcut to process explicit cursor. Implicit open, fetch, exist, and close occur. The record is implicitly declare. Cursor for loop. Print a list of the employee who work for the sales department. Ini contoh sintaknya, declare, begin, dan end. Bisa langsung dicoba langsung setiap ada sintak-sintak seperti ini. Cursor for loop using subquery. No need to declare the cursor. Contohnya, contoh sintaknya yaitu ini, begin, for employee record in select last name, dan seterusnya sampai ke end. Kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, jalankan skrip berikut untuk membuat tabel baru dengan nama TopDoc yang menyimpan gaji atau salari dari pegawai. Jawabannya, create table TopDoc salary number 8,2. Yang kedua, buat program PLSQL untuk menyimpan data dan pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Lewatkan nilai pada blok PLSQL blok melalui variabel substitusi ESQL plus. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel TopDoc. Uji program dengan masukkan nilai N yang tidak umum, misal N sama dengan 0 atau lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employee. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Ini jawabannya. Ini contoh sintaknya, set server output on untuk mengaktifkan server, lalu menggunakan define, declare, begin, if, lalu mencetaknya dengan dbms output line dan end. Bisa langsung dicoba langsung biar lebih jelas dan lebih paham. Ini soal yang ketiga, buatlah program PLSQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, and manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID sama dengan 101 atau 124. Tampilkan pesan last name, gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu dinaikkan. Keterangan, ketik set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Jawabannya ini set echo off tadi untuk supaya mengaktifkan program tidak berulang. Set server output on untuk mengaktifkan server, dan ini menggunakan define, declare, begin, dan seterusnya. Bisa dicoba langsung. Selesai untuk praktikum kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, karena setiap ilmu yang kita bagi semoga ada manfaatnya untuk orang lain. Jika ada kritik dan saran silakan, dan jika ada pertanyaan juga silakan komen-komen di bawah ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.